Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik ya. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, seperti biasanya ya, kita berdoa menurut agama dan juga kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir pada pertemuan pada pagi hari ini? Ya, baiklah, sepertinya hadir semua ya. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menjelaskan atau melanjutkan materi kita sebelumnya, yaitu subtema 1 yang berjudul Cara tubuh mengelola udara bersih. Yang pertama Ibu akan menjelaskan pencernaan pada hewan. Seperti manusia, hewan juga bernafas untuk mengambil oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Namun, pernapasan pada hewan berbeda dari manusia. Bahkan, pernapasan pada hewan pun berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Berikut sistem pernapasan pada hewan sesuai jenisnya. Yang pertama yaitu pernapasan pada cacing tanah. Baiklah anak-anak, sepertinya kalian sudah tahu ya dengan cacing tanah. Cacing tanah tidak memiliki alat pernapasan khusus, namun cacing bernapas dengan permukaan kulitnya. Kulit cacing tersebut selalu basah dan juga berlendir untuk menyerap oksigen dari udaranya. Oleh karena itu, mengapa cacing tersebut suka di dalam tanah? Karena dia menyukai tempat-tempat yang lembab supaya tubuh cacing tersebut tetap basah dan juga berlendir ya. Yang kedua yaitu pernapasan pada serangga. Yang mana serangga ini seperti hewan lainnya yang bernafas dengan menghisap oksigen dan juga mengeluarkan karbon dioksida. Namun, pernapasan pada serangga ini berbeda dengan hewan yang lainnya, yang mana serangga ini bernafas dengan trakea. Alat pernapasan pada serangga berupa trakea, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuhnya. Percabangan trakea disebut juga dengan trakeola, yang mana trakea tersebut mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan juga organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Yang ketiga yaitu pernapasan pada ikan atau fishes. Semua makhluk hidup termasuk ikan pun bernafas. Ikan bernafas dengan organ khusus mirip saringan yang disebut dengan insang. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Yang keempat yaitu pernapasan pada hewan amfibi. Ayo anak-anak, siapa yang tahu dengan hewan amfibi? Angkat tangan. Ya, benar ya, hewan amfibi itu yaitu hidupnya di darat dan juga di air, seperti katak. Katak ketika ia masih berumuran kecebong, ia akan bernafas di dalam seperti insang. Setelah ia berumur 9 hari, kecebong bernafas menggunakan insang dalam. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsi paru-paru, dan katak muda pun akan tumbuh menjadi katak dewasa. Nah anak-anak, ketika katak dewasa, ia akan menggunakan paru-paru dan juga permukaan kulit. Maka dari itu, hewan ini disebutkan hewan amfibi yang mana ia akan hidup di air maupun di darat. Yang kelima yaitu pernapasan pada reptil. Hewan termasuk reptil ini yaitu contohnya seperti ular, biawak, buaya, dan juga kadal. Nah anak-anak, hewan pada reptil ini bernafas menggunakan paru-paru, yang mana udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, dan lalu ke paru-paru. Yang keenam yaitu pernapasan pada burung. Burung bernapas dengan paru-paru. Paru-paru burung terletak di dalam rongga dada. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat ia tidak terbang, dan sebaliknya, saat terbang burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Kantong adalah burung berfungsi sebagai tempat penyimpanan udara. Yang ketujuh yaitu pernapasan pada hewan mamalia. Ayo anak-anak, ada yang tahu nggak hewan mamalia itu seperti apa? Oke, baiklah, Ibu akan menjelaskan. Hewan mamalia itu ada dua macam jenis, yaitu mamalia di darat dan juga hewan mamalia di air. Hewan mamalia di darat
seperti hewan kambing, sapi, kerbau, dan juga kuda. Sedangkan mamalia di air misalnya paus, lumba-lumba, dan juga duyung. Jadi anak-anak, alat pernapasan pada mamalia di darat itu terdiri atas hidung, pangkal tenggorokan, batang tenggorokan, dan juga paru-paru. Sedangkan mamalia di air itu hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Dan sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup tersebut terbuka. Dan saat itulah anak-anak, mamalia air tersebut akan menghirupkan oksigen serta mengeluarkan karbon dioksida dan juga uap air. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok bersama teman-teman kalian ya, yaitu ayo berkarya. Bagilah seluruh siswa dalam kelas menjadi 7 kelompok. Setiap kelompok membuat salah satu bagan cara kerja organ pernapasan pada setiap jenis hewan. Yang pertama yaitu kelompok 1 yang mana membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada cacing tanah. Yang kedua yaitu kelompok 2 membuat bagan cara kerja organ pernapasan pada ikan. Yang ketiga atau kelompok 3 yaitu membuat cara bagan kerja organ pernapasan pada serangga. Yang keempat yaitu pada amfibi. Yang kelima pada hewan reptil. Yang keenam burung, dan yang ketujuh atau yang terakhir pada mamalia. Tugasnya jangan lupa ya anak-anak dikerjakan dan besok Ibu tanya kembali, oke? Baiklah anak-anak, tadi Ibu sudah menjelaskan sistem pernapasan pada hewan. Sekarang Ibu akan menjelaskan sistem pernapasan pada manusia. Manusia bernapas untuk memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara mengandung oksigen. Oksigen dibutuhkan untuk mendapatkan energi dari makanan. Energi itu menggerakkan semua proses kehidupan yang sangat penting dalam tubuh kita. Ayo anak-anak, siapa yang tahu apa saja organ tubuh pada manusia? Oke, baiklah. Ibu akan menjelaskan. Organ pernapasan pada manusia itu terdiri dari hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan juga paru-paru atau alveolus. Yang pertama-tama Ibu akan menjelaskan hidung, yang mana hidung masuk melalui lubang hidung ke dalam rongga hidung. Di dalam rongga hidung terdapat rambut pendek dan tebal untuk menyaring dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Selain disaring, udara yang masuk dilembabkan oleh selaput hidung. Yang kedua yaitu faring. Faring merupakan persimpangan antara saluran pernapasan pada bagian depan dan juga saluran pencernaan pada bagian belakang. Yang ketiga yaitu laring atau peka atau jakun. Terdapat di bagian belakang faring. Laring terdiri atas 9 susunan tulang rawan berbentuk kotak. Yang keempat yaitu trakea atau batang tenggorokan. Nah anak-anak, pada trakea ini terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk. Yang kelima yaitu bronkus. Bronkus ini merupakan percabangan dari trakea serta terdiri atas bronkus kiri dan juga bronkus kanan. Yang keenam yaitu bronkiolus yang merupakan percabangan dari bronkus. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu alveolus atau paru-paru, yaitu terdapat di dalam paru-paru, merupakan tempat terjadinya pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Alveolus ini dikelilingi oleh kapiler-kapiler darah dan juga berbentuk seperti buah anggur. Baiklah anak-anak, mungkin sampai di sini Ibu menjelaskan sistem pernapasan pada manusia. Apakah ada yang belum mengerti atau yang belum jelas dengan penjelasan Ibu tadi? Alhamdulillah ya, sepertinya anak-anak sudah paham semua. Nah, waktunya sudah habis. Baiklah, seperti biasanya anak-anak ya, kita berdoa sebelum pulang, lalu pulang ke rumahnya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi